Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube Kebun Zudan. Sudah lama saya nggak membahas jambu kristal teman-teman. Kali ini kita akan bahas mengenai rahasia jambu kristal agar cepat berbuah. Di awal-awal channel saya dulu, saya paling banyak ya membahas mengenai jambu kristal teman-teman. Nah kali ini saya akan kembali bahas rahasia jambu kristal cepat berbuah. Jadi ini kemarin habis kita cangkok teman-teman. Nah ini habis kita potong cangkok 1, 2, dan 3. Nah udah sejari telunjuk lah ya, sejari telunjuk. Nah makanya kita berani cangkok karena udah 2 kali berbuah meskipun di pot. Lalu kemudian sesuai judul ya, agar jambu kristal cepat berbuah. Yang pertama adalah kalau saya untuk jambu kristal tuh belum pernah, untuk pembibitan okulasi saya belum pernah ngambil teman-teman. Jadi saya nggak skip dulu ya untuk pembibitan okulasi atau sambung pucuk dan sebagainya, saya skip dulu. Jadi saya bahasnya cangkok aja biar fokus. Oke, nanti okulasi kita bahas, katanya cocoknya buat di perkebunan langsung di tanah, tapi itu skip dulu ya. Jadi usahakan teman-teman nyari batang jambu kristal yang pembibitannya itu cangkok, benihnya dari cangkok, bibitnya dari cangkok teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah usahakan juga ketika dari polybag, maksudnya dalam bentuk bibit itu dia udah ada bunga atau buahnya teman-teman. Itu membuktikan bahwa pohon tersebut atau bibit tersebut tidak mandul ya. Kemudian kalau mau aman teman-teman ya belinya seperti ini, sudah di pot, sudah bentuk besar, udah ada buahnya. Nah itu lebih bagus lagi. Kemarin seperti ini ya, antara 200, 2,5, sempat ada yang 300 teman-teman saya lepas. Potnya 50 ya. Jadi dia buahnya udah besar-besar tuh, segenggaman tangan orang dewasa, ada sekitar 3, 5 dan sebagainya, macam-macam sih. Bahkan kemarin ada yang saya jual 3,5 ke Cibubur, daerah Cibubur teman-teman. Jadi kita kembali lagi, carilah pembibitan cangkok. Kalau memang kita beli ya mungkin lebih enaknya sih langsung ke lokasi teman-teman ya, langsung ke lokasi. Jadi kita bisa milih. Kalaupun misalkan kemudian teman-teman jauh di kampung atau di wilayahnya tidak ada, otomatis kan beli online memang agak ya susah gampang ya. Saya pun juga pernah ngalami itu teman-teman. Cari yang memang kandungan akarnya itu udah gelap ya, udah gelap dan banyak. Nah itu akan lebih aman, memudahkan kita dalam proses perkembangan berikutnya. Tapi ketika akarnya masih muda dan sedikit, ya saya pun juga ngalami juga, pernah ada juga yang mati teman-teman. Nah tapi kan kita nggak bisa memukul rata ya, karena kan mungkin pendengar atau pelihat channel YouTube saya kan beraneka ragam dari wilayah yang berbeda-beda. Nah tentunya juga ya saya harus fresh cangkok belinya Pak, otomatis gitu. Tapi ada juga yang kadang-kadang yang belinya yang udah besar terus pakainya di packing pakai kayu dan sebagainya, itu pun juga ada. Nah, kalaupun misalkan nih saya mulai dulu dari yang fresh cangkok dulu, tadi udah saya sampaikan ya teman-teman. Kalau fresh cangkok carilah batang, kalau soal kecil, sedang dan besar, menurut saya sih kecil pun bisa berbuah kok level jambu kristal, karena hukum asalnya jambu kristal itu ya memang mudah berbuah teman-teman, kecuali memang indukannya ya, itu kan resiko-resiko ketika kita beli online ya. Kemudian ya tapi memang paling enak ketika dalam cangkok atau ketika dalam bentuk bibit polybag itu udah ada buahnya. Nah itu modal berarti untuk proses pembuahan berikutnya. Itu juga menandakan bahwa bibit tersebut itu tidak mandul teman-teman. Nah seperti itu. Lalu kemudian proses penanamannya teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya. Kalau mau langsung di polybag boleh, mau langsung di tanah juga boleh, mau langsung di pot juga boleh. Di polybag dulu tempat saya juga udah ada yang berbuah. Kemudian di pot juga banyak sekali di tanah, karena saya juga jarang nanam di tanah teman-teman. Nah kemudian kalau di pot itu kalau saya sih cenderung pot yang lebih besar sekalian sih. Tapi kalau mau estafet juga nggak ada masalah. Estafet misalkan 30, 40, kemudian 45 atau 50, biasanya 30, 40, 50. 50 itu udah ideal banget sih untuk mengembangkan budidaya itu. Lalu kemudian biasanya teman-teman kan di bawah ini
apa ya, ada lubang. Nah itu emang harus dilubangin, kemudian di atasnya dikasih styrofoam, pecahan genting atau bata merah atau sejenisnya ya. Lalu kemudian untuk media tanam ya biasanya kohe, sekam, sama sedikit tanah. Nah kalau saya kadang-kadang belinya media tanam yang tukang buah itu ya, tanaman itu juga saya pakai, juga bagus. Kalau mau bagus lagi dari alam-alam sekitar kita, misalkan nih akar-akaran pohon bambu, kemudian sekam bakar, kemudian dari dapur tuh teman-teman nih, sayur-sayuran bekas, kemudian buah-buahan yang busuk, kemudian garam, ada lagi apa ya, cucian beras. Nah itu bagus juga teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan yang ada di sekitar kita gitu ya, yang ada di sekitar kita. Nah lalu kemudian proses berikutnya itu ya usahakan tetap center ya teman-teman, artinya nanamnya itu center pas tengah-tengah gitu ya. Nah, center pas tengah-tengah. Ada juga yang konsepnya miring, ada juga yang memang biar di sini tuh 3 ranting lalu kemudian tertimbun, nanti akarnya langsung 3 ranting, 3 pohon gitu, ada juga konsepnya. Semua dikembalikan ke apa ya, karakter si owner dan karakter lingkungan. Lalu kita kembali bagaimana agar jambu kristal itu kemudian setelah kita tanam mudah berbuah teman-teman. Kalau dari poin yang saya sampaikan di awal tadi, biar kesannya nggak muter-muter ya, jadi ketika bibitnya itu udah bagus, di polybags dalam bentuk bibit sudah berbuah, itu adalah modal utama teman-teman. Berarti pohon tersebut atau bibit tersebut tidak mandul. Oke, kemudian kan proses tadi udah saya sampaikan penanamannya ketika udah ditanam teman-teman. Untuk sisi waktu itu beda-beda ya teman-teman, beda-beda ya. Kecukupan sinar matahari, kemudian bentuk-bentuk perawatan, kecukupan nutrisi. Kalau di pot kan ya memang nutrisinya hanya di situ teman-teman, nggak mungkin lagi di tempat yang lain gitu. Makanya media tanam tuh pengaruhnya luar biasa. Jadi ini kan kemarin baru saya tambahin teman-teman ya, habis berbuah 2 kali kemudian kita cangkok, kemudian kan pasti media tanam kan mengikuti hukum gravitasi ya, turun memadat, akhirnya ya kadang-kadang kita kolek lagi, kemudian kita tambahin lagi media tanam. Ya bisa kohe, bisa media tanam yang langsung udah jadi juga bisa. Lalu poin berikutnya adalah kasus-kasus yang lain. Saya misalkan gini teman-teman, ini kan 1, 2, 3, 4, baru 4 apa namanya ya, 4 daun teman, kanan kiri 4 daun. Ini ada 5, 6. Nah ini udah nyampe 6, saya potek teman-teman, potek di ujungnya. Kalau tujuan saya adalah biar ranting ini kemudian cepet tua ya, cepet tua, karena kan nutrisinya kan untuk membuat ranting-ranting baru. Tapi ketika ranting baru kita cegah, nanti ini kan cepet menua teman-teman. Kemudian nanti dari sini muncul ranting baru lagi. Biasanya ketika 6 daun atau 8 daun kanan kiri itu nanti pasti akan membawa bakal bunga. Karakter jambu kristal seperti itu teman-teman. Dan usahakan juga jangan terlalu rimbun ya, karena biar sinar matahari itu bisa masuk. Nah, kemudian daun-daun tua itu biasanya saya buang-buangin teman-teman. Meskipun kadang-kadang pembeli saya tuh maunya yang rimbun gitu ya, pohonnya yang rimbun ada buahnya, nah gitu. Nah daun-daun tua biasanya saya buangin, kemudian ujungnya itu biasanya saya potek-potekin teman-teman. Nah daun-daun tua saya buang-buangin. Nah lalu kemudian tadi saya udah praktekkan ya, 1 ini kan udah teman-teman ya, masih terlalu muda tapi ini buat contoh sih. Nah ini saya potek lagi. Nah ini biar cepet tua, jadi tidak fokus ke tunas yang muda, nanti dari sini muncul lagi tunas baru. Biasanya 6 sampai 8 daun kanan kiri itu akan muncul tunas baru, atau iya tunas baru, kemudian akan membawa bakal bunga teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kelihatan daun-daun yang udah tua itu usahakan dibuangin. Oke. Kemudian bagaimana kalau kan apa ya, suka rontok. Nah ini nanti kita bahas juga teman-teman, termasuk juga tunas air ini nggak mungkin membawa bakal bunga teman-teman. Nah ini kita buang karena tuh ya paling itu doang ranting ya. Nah oke, jadi ketika seperti di pot ini teman-teman, misalkan nih calon buahnya rontok, maka teman-teman harus sortir
mana buah yang harus dipertahankan, mana buah yang harus dibuang, karena nggak mungkin teman-teman jadi semua. Jadi yang jelek, yang kelihatan agak jelek buang, yang kelihatan dalam satu ranting itu cukup banyak buang beberapa gitu. Jadi sisakan. Jadi kalau misalkan buahnya kita mau pertahankan semua, jadinya nanti kecil-kecil teman-teman. Tapi kalau kita mau fokus buahnya besar, ya pertahankan beberapa saja. Nah seperti itu. Nah itu pilihan masing-masing, karena kan saya nggak bisa paksa ya. Lalu berikutnya apalagi ya yang perlu saya sampaikan ya, kasus-kasus paling daun-daun ini teman-teman. Nah di belakang daun ini suka ada kutu putih. Di daun muda ini biasanya telur semut sering bertelur. Semut sering bertelur di situ. Nah itu saja sih. Kemudian trik-trik berikutnya adalah kalau memang belum berbuah, teman-teman bisa ini sebenarnya sih seperti cangkok, cuman nggak dicangkok, dikerat teman-teman, batangnya dikerat. Nah nanti pasti akan muncul tunas baru. Karakter jambu kristal itu adalah teman-teman semuanya perlu pahami adalah ketika dia muncul tunas baru, tadi saya sampaikan 6-8 daun kanan kiri, berarti 4 ya, 4 kanan 4 kiri, itu biasanya akan segera muncul bakal bunga teman-teman. Nah oke ya, saya kira itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya, bisa menjadi inspirasi. Dan ya kadang-kadang mungkin teman-teman nggak semua harus diterapkan apa yang saya sampaikan, sesuaikan saja dengan kapasitas dan lingkungan masing-masing. Nah ini yang saya sampaikan tadi, pengecekan kutu putih ya di belakang daun. Nah oke, ini udah saya potek. Nah ini biar beranting, karena saya sukanya beberapa jengkal beranting, beberapa jengkal beranting gitu, jadi biar rimbun nanti. Jadi saya konsep buat bonsai teman-teman. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan di hari ini, agar rahasia jambu kristal agar segera berbuah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba dan salam menanam. Dan jangan lupa ya, like, comment, subscribe, and share serta nyalakan loncengnya channel YouTube Kebun Zuhdan, rahasia agar jambu kristal segera berbuah.